Pemirsa, kembali lagi di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan membahas tema polisi atau aparat bisa mengambil tindakan tegas untuk menertibkan keadaan, untuk membubarkan kerumunan, untuk menghentikan orang yang berlalu lalang. Sudah hadir di samping saya Bapak Zainuddin yang akan mengulas tema ini, bagaimana landasan hukumnya, bagaimana implementasinya dalam acara Cafe Kode. Oke, Bang, bagaimana nih landasan hukumnya polisi bisa mengambil tindakan terhadap orang yang berkerumun, berlalu lalang yang tidak karuan tujuannya dalam rangka mengantisipasi sebaran COVID-19 yang menjadi pandemi di dunia sekarang ini? Baik, terima kasih. Seperti yang saat ini kita tahu, di negara kita sedang terjadi wabah, khususnya pandemi COVID-19. Dan di situ pula udah selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sudah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mencegah agar pandemi ini tidak meluas. Seperti yang kemarin juga dikeluarkan oleh Pak Gubernur ya, mengenai penutupan, bahkan pembubaran yang dilakukan dalam ajang keramaian seperti pernikahan dan lain-lain atau di kafe, itu juga terkait dengan aturan-aturan yang tentunya dari pusat juga. Karena dalam situasi yang mendesak atau situasi yang berbahaya yang mengancam kehidupan bangsa, dalam undang-undang ditegaskan bahwa presiden bisa membuat peraturan perundang-undangan. Perpu, Bang, ya? Iya, peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang, ya seperti itu di pasal 22 ayat 1. Oleh karena itu ada semua komponen di bawahnya seperti TNI, Polri, kepolisian dan sebagainya, merekalah yang terlibat bagaimana caranya menanggulangi wabah yang saat ini terjadi. Kenapa dikategorikan ini sebagai keadaan darurat? Jelas karena ini sangat khusus, kategori keadaan darurat itu adalah salah satunya bahwa keadaan itu akan mengancam kehidupan bangsa kita. Perang juga, wabah seperti saat ini juga, dan sudah merenggut banyak sekali korban jiwa. Dan kalau tidak segera ditanggulangi, kalau tidak presiden segera mengambil tindakan atau mengumumkan keadaan darurat atau seperti yang sekarang lockdown ya, seperti itu, ini akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa saat ini. Karena seperti itulah yang harus segera dilakukan. Contoh seperti di China yang segera di Wuhan itu ditutup semuanya aksesnya, nggak bisa keluar dan tidak bisa juga masuk seperti itu. Dan hasilnya sekarang ini mungkin Wuhan sudah dibuka lagi seperti itu. Nah, ini kan problemnya kan masyarakat kita ini kan bandel ini, ya. Mereka itu dilarang untuk bepergian, disuruh di rumah saja, tapi mereka masih bekerja. Mungkin juga karena tuntutan kehidupan ya, Bang ya. Nah, kalau kayak gini bagaimana, Bang? Banyak memang masyarakat kita itu mungkin bukan kesadaran yang kurang, tapi kebutuhannya yang kurang. Ya, itu Bang ya. Kebutuhannya yang kurang, bukan kesadaran yang kurang. Banyak sekali masyarakat kita itu yang memiliki pendapatan hari ini buat dihabiskan besok. Contoh kasus seperti yang terjadi saat ini, pemerintah DKI menutup beberapa seperti tempat hiburan, mungkin
perkantoran, Tempat wisata juga. tempat wisata dan lain-lain. Itu sangat berdampak bagi mereka. Bahkan beberapa perusahaan sudah merumahkan karyawannya. Bahkan sebagian perusahaan pula sudah meminta agar istilahnya cuti tanpa dibayar atau istilahnya unpaid leave. Seperti itu. Dan ini juga seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Bagaimana caranya kita menanggulangi sebuah wabah ataupun musibah yang saat ini terjadi, tapi kita juga tidak menimbulkan dampak baru seperti itu. Mungkin bisa jadi istilahnya meminimalisir bagaimana agar dampak kebijakan yang dilakukan itu tidak berimbas, malah justru berimbas pada ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah ini kan kalau menurut abang tadi kan pemerintah harus berbuat lebih begitu bang ya. Apakah pemerintah kita mampu? Itu pertanyaan berikutnya bang. Karena kan kalau komparasi dengan luar, mereka secara finansial negara itu mampu untuk membiayai lockdown yang begitu panjang itu. Nah kalau kondisi kita bagaimana bang? Mungkin kalau mampu tidak mampu penilaiannya itu sangat relatif ya, dalam artian masyarakat tidak mampu kita edukasi buat menilai pemerintah kita mampu apa tidak. Tapi bagaimana pemerintah itu membuat kebijakan pencegahan itu dengan tepat sasaran tanpa harus menimbulkan dampak baru yang lebih luas. Seperti itu. Bagaimana caranya pemerintah jauh lebih tahu seperti itu. Jangan terlampau terburu-buru mengambil sebuah kebijakan tanpa memperdulikan masyarakat banyak. Tentunya kita nggak mau dong istilahnya dampak COVID-19 yang tadinya mungkin sakit dan berkorban nyawa harus berdampak masyarakat kita kehilangan pekerjaan, terus kehilangan pendapatan, apalagi mau lebaran ini Pak. Oke. Kalau begitu apa seruan abang kepada masyarakat, kepada pembaca kita yang disarankan untuk stay di rumah, untuk melaksanakan social distancing, kemudian yang terbaru physical distancing juga untuk meminimalisir sebaran coronavirus ini bang? Apa yang dilakukan pemerintah saat ini menurut saya sudah tepat dengan menginstruksikan agar masyarakat tinggal di rumah ataupun melakukan pekerjaan dari rumah sudah tepat, dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap mensupport apa yang dilakukan pemerintah. Tapi sudah tentu pemerintah juga harus memperhatikan ekses atau dampak-dampak di luar itu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin pemerintah juga harus mencari informasi tentang itu, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan juga yang dibilang sudah dalam kondisi sekarang gitu maksudnya. Iya, bukan mungkin restoran masih buka, tapi tempat-tempat lain itu udah nggak ada yang buka. Buka pun sepi karena dari kebijakan yang diambil itu hampir semuanya rata. Yang buka aja sampai sepi. Jadi harapan saya gitu, selain pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti yang sudah berjalan saat ini, juga mengevaluasi dampak-dampak yang ditimbulkan, terutama dampak ekonomi. Nah, kembali ke tema awal tadi, jadi kepada masyarakat jangan marah kalau ditertibkan oleh aparat yang berwajib. Kalau mereka ketahuan berkerumun di pusat perbelanjaan, restoran, pusat hiburan dan yang lain-lain ya Bang ya. Setuju terkait penanggulangan seperti ini. Kalau bila ada aparat Satpol PP ataupun
pihak kepolisian membubarkan acara-acara yang kaitannya kumpul-kumpul, itu jelas sah-sah saja karena instruksi gubernur kan sudah ada dan kita harus ya seperti itu. Terakhir apa saran Abang untuk pembaca kita agar mematuhi seruan pemerintah agar sebaran virus COVID-19 ini bisa diminimalisir, Bang? Buat pemirsa sekalian, kita harapkan untuk support apa yang sudah pemerintah lakukan saat ini, ikuti anjurannya untuk selalu stay di rumah, untuk bekerja di rumah, agar wabah COVID-19 ini cepat selesai. Karena bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Pemirsa, cukup jelas sekali apa yang diuraikan oleh Bang Zainuddin tadi. Semoga kita bisa mematuhi aturan pemerintah, stay di rumah, bekerja dari rumah, sehingga virus COVID-19 ini bisa diminimalisir. Semoga bermanfaat untuk pembaca semua. Sampai ketemu lagi di Cafe Kode berikutnya.